Halo semuanya, selamat sore, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng tentang kasus yang sedang viral di sosial media, yaitu tentang pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti atas kasus KDRT yang menimpa dirinya yang dilakukan oleh suaminya yaitu Rizky Bilar. Kenapa aku tuh berani untuk mau ngomong tentang KDRT? Karena mungkin aku pernah mengalami pada saat dulu di masa-masa remaja. Aku itu pernah mengalami KDRT yang memang bukan dilakukan oleh orang tuaku, bukan dilakukan oleh suamiku juga, tapi dilakukan oleh orang yang hitungannya masih ada hubungan darah dengan aku, dan orangnya itu sangat dekat. Pastinya kepalaku tuh dulu ditendang, dan hal tersebut tuh menimbulkan trauma. Setelah aku di flashback pada saat itu, ternyata apa yang dia lakukan itu tidak hanya kepada saya. Jadi orangnya tuh memang sangat temperamental. Bahkan kalau saya ingat-ingat dulu pada saat saya masih kecil, dia pernah hampir melempar batu kepada bapak saya, dan bahkan sampai memecahkan kaca lemari di rumah. Dan itu menimbulkan keributan, dia berantem dengan mama saya. Tidak hanya dilakukan kepada orang yang hitungannya masih ada hubungan darah dengan dia, tapi dia juga pernah melakukan pemukulan, bahkan ditendang mantan pacarnya, dan itu dilakukan di rumah kami. Dan kebodohan yang pernah aku lakukan adalah bahwa aku tidak melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Jadi aku menyesal seumur hidup sampai detik ini. Makanya ketika ada orang yang mengalami tindakan kekerasan di dalam rumah, itu saya harap kalian itu melaporkan ke kepolisian. Kenapa? Karena hal tersebut sudah masuk ke dalam tindakan kriminal. Ada pasal-pasalnya. Selain tindakan kekerasan di dalam rumah ya, saya tuh juga pernah mengalami kejadian di mana saya itu hampir diperkosa oleh orang yang hitungannya masih keluarga juga. Dia diizinkan tinggal oleh orang tua kami di rumah kami, dan yang saya sedihkan pada saat itu adalah saya tidak bisa membela diri saya untuk memenjarakan orang tersebut, karena saya diminta oleh paman saya untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang banyak, karena beliau menganggap bahwa hal tersebut adalah aib keluarga. Dengan kesepakatan, orang yang hampir memperkosa saya ini tidak diizinkan lagi untuk tinggal di rumah kami. Tetapi ya saya tidak boleh menceritakan hal tersebut kepada orang banyak. Saat itu sedih ya, karena sedihnya pada saat itu saya sudah tidak punya orang tua. Jadi tidak ada yang bisa membela saya untuk menyeret pelaku itu ke kepolisian. Dan saya itu pada saat itu selalu dilingkupi rasa ketakutan bahwa orang ini akan balas dendam kepada saya. Saya takutnya dia entah mencegat saya, menculik saya, atau bahkan bisa membunuh saya. Itu yang saya takuti pada saat itu. Kembali lagi ke kasusnya Lesti dan Bilar. Hari ini tuh saya bikin videonya tanggal 15 Oktober 2022. Saya pagi-pagi tadi tuh buka TikTok, dan FYP saya itu muncul VT yang dimana banyak sekali netizen, ibu-ibu atau kakak-kakak yang kecewa dengan keputusan Lesti untuk mencabut laporan tersebut. Dan saya justru kecewa kuadrat. Ya, saya juga kecewa, saya bagian orang yang kecewa. Tapi saya kecewa kuadratnya ini, double kecewanya ini, justru dengan netizen-netizen yang sampai mencaci maki ya, sampai menghina Lesti. Bahkan ada yang mengatakan bahwa percuma untuk
kamu lapor ke polisi, kamu tuh cuman ngeprank polisi, kamu itu ngeprank satu Indonesia. Sampai ada yang bilang, sorry tuh saya, goblok, ada yang bilang bodat. Saya rasa itu gak bijak lah untuk mengungkapkan rasa kecewa kita. Ya saya juga kecewa karena bagi saya KDRT itu adalah tindakan kriminal. Dan saya tuh jadi teringat dengan kasus teman saya. Saya pernah membantu salah satu teman kursus saya di tahun kedua saya di Jerman pada saat itu. Teman saya ini dari India, dia mengalami tindakan kekerasan di dalam rumah tangga. Dan sayangnya pada hari kejadian dia di mana dipukul oleh suaminya, itu saya tidak berada di rumah, jadi saya tidak bisa menemani dia ke kantor polisi atau menghubungi kepolisian. Tapi saya meminta salah satu teman saya satu lagi untuk bisa datang ke rumahnya teman saya ini untuk membantu menghubungi ke polisi, dan minimal teman saya ini berada dalam posisi yang aman gitu loh. Jadi suaminya itu tidak berani untuk memukul kembali teman saya ini. Jadi kalau aturan di Jerman itu, kalau ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan kita lapor ke polisi, diduga sebagai tersangka, itu harus meninggalkan rumah. Jadi mereka tidak boleh tinggal di dalam satu atap. Karena memang yang kita pikirkan pada saat itu bukan perceraian ya. Kalau mungkin netizen di sana ada yang berharap itu Lesti dan Bilar itu bercerai, karena saya pun punya prinsip kalau suami saya sudah main tangan kasar, itu saya juga akan bye. Tapi untuk rumah tangga orang lain, saya tidak ingin membawa prinsip hidup saya itu kepada prinsip hidup orang lain, bahwa lo harus sama prinsipnya sama kayak gua, sepatu gua harus sama dengan sepatu lo, tuh nggak bisa. Saya nggak bisa meminta Lesti untuk bercerai dengan Rizky Bilar atau memprovokasi Lesti untuk bercerai dengan Bilar, itu nggak bisa, karena keputusan itu tetap ada di tangan Lesti. So, balik lagi, ya saya nggak bisa meminta atau memprovokasi atau menginterupsi teman saya untuk memilih bercerai dengan suaminya. Karena yang terpenting pada saat itu adalah posisi teman saya itu aman dulu deh. Keamanannya, kenyamanannya, dan dia merasa bahwa ada yang support dia. Itu yang penting dulu. Dan anaknya pun berada di sisi dia. Jadi anaknya tidak dibawa oleh suaminya. Karena anaknya masih kecil ya, masih usia 5 tahun pada saat itu. Masih usia kindergarten. Dan esoknya ketika saya punya waktu, akhirnya saya menemani teman saya untuk pergi ke Frauenhaus. Di Frauenhaus nanti dia bisa tinggal di sana, otomatis kehidupannya terjamin. Dan yang paling penting itu adalah pemulihan mental, karena bagaimanapun juga mental itu yang paling penting gitu. Kalau mental udah rusak, aduh gitu, udah nggak tahu arah tujuan hidup tuh mau kemana gitu. Dan akhirnya setelah kita konsultasi ke pihak Frauenhaus pada saat itu, apa ujung dari kisah teman saya ini? Setelah berhari-hari dia berpikir, dia akhirnya bisa memaafkan suaminya. Dia bisa menerima kembali suaminya untuk kembali pulang ke rumah, dan juga case close gitu loh. Jadi menutup kasus. Jadi tidak diperpanjang. Lalu saya mencoba untuk bertanya kepada dia, kenapa kamu mengambil keputusan untuk memaafkan suami kamu, untuk kembali dengan suami kamu, untuk rujuk kembali dengan suami kamu? Dan jawaban dari teman saya itu sebenarnya cukup miris ya. Karena dia memikirkan apa kata keluarganya di India nanti kalau dia sampai bercerai. Dan ya pada saat itu posisinya teman saya juga tidak bekerja. Kalaupun sebenarnya dia memilih untuk berpisah, sebenarnya
dia itu bisa dapat bantuan dari Frauenhaus, tapi masalahnya kan dia juga belum mendapatkan izin tinggal selamanya di sini. Jadi kalau di Jerman, kalau kita belum punya kalau tidak punya pekerjaan dan izin tinggal kita belum bisa selamanya, itu kemungkinan kita bisa dipulangkan kembali ke negara asal. Jadi mungkin itulah alasannya. Ya, lalu apakah saya kecewa dengan keputusan dia? Ya, saya kecewa dengan keputusan dia. Tapi apakah saya berhak untuk menginterupsi? Apakah saya berhak untuk menghasut teman saya untuk bercerai? Tidak. Atau apakah saya berhak untuk memaki teman saya, mengatakan teman saya bodoh? Tidak. Karena bagaimanapun juga itu adalah hidupnya dia, itu adalah keputusannya dia. Saya tidak bisa memaksa prinsip hidup saya, pemikiran hidup saya untuk sama dengan dia gitu loh. Saya gak bisa ngomong, udahlah lo tuh cerai aja dengan suami lo, buat apa lo tinggal sama dia segala macam. Gak berhak. Karena itu ya sudah menjadi bagian dari kisah kehidupannya dia. Kalau memang dia sudah siap untuk menerima konsekuensi bahwa suami dia itu kasar, atau mungkin saja bisa saja suaminya itu berubah kan, kita nggak ada yang tahu. Karena ya sudah lapor ke polisi ya, mungkin sudah menjadi pelajaran yang cukup keras. Apalagi Rizky Bilar ini kan public figure, otomatis dengan kasus yang terjadi pada saat ini itu sudah menjadi tamparan yang keras buat dia. Selain dari kepolisian, dia juga sudah mendapatkan hukuman sosial ya, dari orang-orang yang terdekat dari dia, circle terdekat dari dia dan Lesti, ataupun dari orang-orang yang tidak dia kenal sekalipun. Saya kalau jadi dia mungkin saya nggak tahu muka saya harus saya taruh mana. Apakah saya masih punya keberanian untuk muncul, saya juga nggak tahu. Dan buat Rizky Bilarnya, kamu kan udah mendapatkan pelajaran cukup berharga sekarang ya. Kamu sudah belajar bahwa KDRT bukanlah hal yang bisa disepelekan, bukan hal yang bisa diremehkan, karena itu sudah masuk ke ranah kriminal. Dan selain itu kamu juga sudah belajar bahwa cinta yang dimiliki oleh istri kamu terhadap kamu itu sangat besar. Butuh hati yang besar untuk bisa memaafkan kamu, untuk mengizinkan kamu kembali pulang ke rumah, bahkan sampai kembali tidur dalam satu ranjang. Itu butuh hati yang besar. Apalagi saya melihat ya konferensi pers yang dilakukan Lesti pada saat dia mencabut laporan. Alasan sebenarnya dia mencabut laporan itu adalah karena anak. Ya, karena bagaimanapun juga memang kamu adalah ayah biologis dari anak kalian berdua. Jadi jangan sia-siakan apa yang sudah Sang Pencipta berikan kepada kamu. Harusnya kamu banyak bersyukur. Kamu dikasih kesempatan sama Tuhan untuk memiliki istri yang baik, yang soleha. Kalian diberikan waktu yang sangat cepat oleh Tuhan untuk bisa memiliki keturunan. Dan bahkan kalau kita akuin secara materi kalian cukuplah istilahnya, tidak berkekurangan. Dan yang terpenting di sini pelajaran juga untuk Lesti. Ini saran saya aja sih. Kalau didengerin ya terima kasih, kalau nggak didengerin juga ya it's okay, nggak apa-apa. Ini hal yang sama dengan apa yang saya bilang juga kepada teman saya pada saat itu. Kalau suatu saat nanti suami kamu kembali melakukan kekerasan, laporkan kepada kepolisian, karena itu sudah masuk tindakan kriminal. Bagaimanapun juga memang harus ada efek jera yang harus diterima oleh tersangka. Atau kamu membuat perjanjian hitam di atas putih, yang dimana kalau
pasangan kamu melakukan kekerasan kembali, semua harta gono gini itu jatuh ke tangan kamu. Jadi ibarat kata kalau dia memukul kamu kembali, dia harus keluar dari rumah tanpa uang 1% pun, tanpa aset sedikit pun atau satu pun tidak ada. Jadi kembali start dari nol. Itu sih saran saya. Kalau memang kamu akhirnya memilih rujuk, memilih kembali dengan suami kamu. Kalau di Jerman itu ada yang namanya Frauenhaus, tempat untuk perlindungan para wanita untuk korban-korban kekerasan. Tapi kalau di Indonesia mungkin sudah ada ya. Mungkin ada, saya juga kurang tahu namanya apa. Tapi kalau di Jerman itu di setiap, bahkan di desa-desa itu sudah ada yang namanya Frauenhaus. Kayak di tempat kita walaupun desa kecil itu ada yang namanya Frauenhaus. Dan saya berharapnya untuk para korban kekerasan dalam rumah tangga, entah dilakukan oleh pasangan kamu, dilakukan oleh kakak adik, atau dilakukan oleh orang tua, ataupun dilakukan oleh siapapun, tolong jangan pernah takut untuk lapor ke kepolisian. Karena kekerasan di dalam rumah atau kekerasan yang kamu alami itu sudah masuk ke ranah tindakan kriminal. Karena kekerasan itu tidak hanya menghancurkan fisik kamu, tapi juga menghancurkan mental kamu. Saya butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa bangkit kembali. Hidup saya tuh dulu gelap. Sampai saya tuh dulu gak tahu mau dibawa kemana arah dan tujuan hidup saya. Dan buat netizen yang terhormat, kalian boleh kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Lesti dengan mencabut laporan. Boleh kecewa. Karena saya pun juga salah satu orang yang kecewa dengan apa yang akhirnya dia lakukan. Tapi jangan sampai kekecewaan kita ini terlalu berlebihan dengan cara memaki dia, menghina dia, itu gak boleh. Ataupun kamu yang menghina, hati-hati sayang, hati-hati, jangan mengumpat orang di sosial media, itu saran saya. Jangan menghina orang di sosial media, jangan ucapkan kata-kata yang kasar di sosial media. Kenapa? Karena zaman sekarang itu kalau kalian mau cari kerja, sosial media kalian itu bisa dilacak, akan bisa ditelusuri, akan dicari, dan kalau kalian punya rekam jejak yang buruk, itu susah untuk mencari kerja. Jadi berhati-hatilah dalam bermain sosial media, gitu. Dan buat teman-teman sesama wanita yang jadi takut untuk menikah karena isu perselingkuhan dan juga isu KDRT yang sedang merebak saat ini, jangan takut, minta sama Tuhan untuk dikirimkan pasangan yang terbaik menurut versi Tuhan. Karena kalau baik menurut versi manusia itu kadang hanya enak di mata ataupun enak di dompet, ya kan? Karena banyak orang yang mencari pasangan hidup itu menomorsatukan materi ataupun menomorsatukan fisik. Buat apa banyak uang tapi kalau dia suka pukul? Buat apa dia ganteng? Buat apa dia good looking kalau dia kasar? Suami saya bukan orang yang lahir dari keluarga kaya raya, bukan. Suami saya habis ditipu oleh mantan pacarnya dan kita start dari nol untuk bisa menikah, gitu, ya kan? Dan kalau masalah fisik itu bisa berubah. Ya, fisik itu seiring dengan berjalannya waktu itu bisa menjadi keriput. Ataupun kalau misalkan ada hal yang ingin dirubah dari fisik kalian, itu bisa operasi atau suntik botox atau apalah, bisa gitu loh. Jadi, tapi kalau karakter yang dilihat itu mahal, cuy, mahal. Suami yang humoris, suami yang dewasa, suami yang
bisa menjadi tauladan untuk istrinya, itu susah dicari, susah. Memang manusia di dunia itu nggak ada yang sempurna, tapi minimal kalau bagi saya ya, yang penting kita seiman, yang penting kalau masalah materi, yang penting kamu punya kerja, itu aja. Nggak usah yang terlalu berlebihan. Kalau masalah uang bisa dicari bersama, yang penting punya kerja. Lalu kalau masalah fisik, ya biasa-biasa aja lah gitu. Lalu kalau karakter yang saya lihat itu, yang penting dia itu harus humoris, dewasa, bisa diajak berdiskusi tanpa emosi. Lalu pemikiran itu harus panjang ke depan. Lalu dia harus open minded, dan tidak childish. Ngerti gak dalam arti kata childish ini? Karena saya itu dulu pernah punya hubungan yang terlalu toxic gitu ya. Semua password harus tahu, kamu lagi di mana, sama siapa, pulang jam berapa. Aku nggak bisa kayak gitu. Karena aku nggak mau diperlakukan seperti itu, makanya aku pun juga tidak memperlakukan suamiku tuh seperti itu gitu. Aku tuh nanya kamu lagi di mana, sama siapa, pulang jam berapa, itu kalaupun mau nanya pulang jam berapa, ya udah ngomong aja I miss you, ich vermisse dich, gitu aja. Nggak usah langsung nanya pulang jam berapa lo, lagi sama siapa lo, ngeri kalau punya hubungan yang terlalu toksik. Dan buat teman-teman yang masih pacaran, lalu pacarnya itu toksik, kalian masih punya waktu untuk berpikir. Karena kalau udah masuk ke jenjang pernikahan, itu berbeda dengan yang namanya pacaran ya. Jangan kalian anggap enteng pernikahan. Kalau masih pacaran tuh masih bisa say putus, kalian masih boleh diizinkan untuk berkenalan dengan manusia dari manapun tuh boleh, kalau masih pacaran ya. Tapi kalau sudah masuk jenjang pernikahan, itu sudah sakral gitu. Jadi kalau masih ada yang hubungannya toksik, atau pacarnya yang suka pukul, atau racun lah pemikirannya, atau terlalu posesif, terlalu ini, kalian masih punya waktu untuk meninggalkan dan mengganti dengan yang baru. Masih punya waktu. Oke lah, gitu aja. Jangan baper-baper lagi netizen ya, dengan apapun yang terjadi di sosial media. Jangan terlalu baper. Kita sebagai penonton, kita sebagai orang luar, ya udah, yang penting kita sudah memberikan saran yang terbaik. Kalau didengerin ya terima kasih, kalau nggak didengerin ya udah, gitu aja. Nggak usah sampai kita maki dia, nggak usah sampai kita hina dia. Saya rasa itu nggak bijak. Udahlah, kayaknya videonya panjang kali ya. Terima kasih semuanya yang udah mau dengerin video saya kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. I love you guys. Mwah.